Jalan-jalan santai lagi nih men. Jadi ceritanya malam minggu ini gue bawa Vespa, tapi gue ikut rombongan anak-anak ninja nih. Alah bodo amat lah ya. Yang penting ngumpul gitu. Bodo amat masalah mau ninja kayak mau Vespa kayak. Jadi di video kali ini tapi by the way, sorry banget nih, apa videonya mungkin ada suara angin-angin gimana gitu kan. Soalnya gue niatannya memang gak ada buat record, jadi ya gue kayak mager banget nge-prepare-innya biar semuanya terpasang. Jadi ya udahlah ya. Jadi mikrofonnya gue cuma pakai satu, mic-nya maksud gue. Jadi ya, dan itu pun kalau ada delay atau terlalu cepat suara gue harap dimaklumin. Soalnya terpisah, soalnya audio packet itu terpisah. Dan ya udah, balik lagi ke inti video. Jadi di video kali ini gue bakal bacot apa ya? Gue ceritanya malam minggu ini gak ada tujuan sih sebenarnya, karena ya pengen istirahat aja sebenarnya di rumah. Tapi kayak udah lama banget nih gue nggak menghirup udara di malam minggu, dan kebetulan Jakarta juga lagi PSBB, nyari tempat tongkrongan susah banget men. Jadi akhirnya ya udahlah, gue ke tempat temen gue. Kita nggak nongkrong, nggak cari tempat tongkrongan, karena kalau udah di atas jam 7 repot rebek ya kan, pada saat video ini dibuat ya. Dan akhirnya ya udahlah, tadi gue nggak ada niat buat keluar, ya udahlah cari-cari angin sikit-sikit gitu kan, mondar-mandir tipis-tipis. Dan bawa Vespa lagi, ikut sama anak-anak ninja. Anjay, yang lain motorannya pada ninja ya kan, gue sendiri Vespa. Dan di video ini gue rombongan, tapi nggak on cam semua. Jadi gue jalannya di nggak paling depan, nggak paling belakang juga, masih ada yang di belakang gue, yang di depan gue juga masih ada. Tapi nggak dempet-dempet jalannya. Gue udah request ke mereka soalnya gue mau bikin konten ya, biar nggak repot kayak gue ngeditnya tuh sensor bla bla bla, repot lah ya. Dan ngomongin soal malam minggu, lu inget gak sih dulu? Oh ya, tujuan gue nih ke Kemang men. Nanti mungkin kalau udah di Kemang gue bakal akhirin videonya. Sorry kalau gue akhirinnya mungkin agak dadakan gimana gitu. Ngomongin soal malam minggu, lu pernah gak sih ngerasain yang namanya malam minggu itu sebelum corona itu lepas banget, pecah banget, kayak ngumpul sama temen-temen lu ya kan, kayak nongkrong, nyari tempat tongkrongan sana sini tuh enak banget ya kan pada saat itu. Dan dengan adanya PSBB ini memang agak sedikit banyak yang terganggu sih. Bukan hanya ini, bukan masalah terbatas atau gimana ya serba inilah menurut gue ya, semua kena lah ya dampaknya. Dan ya sabar aja ya, gue sabar, lu juga harus sabar sih dengan keadaannya seperti ini. Jadinya malam minggu yang dirasakan itu gak seperti dulu yang dimana orang nongkrong tuh bebas banget, dan ya mau riding ke puncak Sok ya jalan ya kan, terus mau keluar kota ke Bandung, ke Jogja ya lanjut gas terus. Tapi untuk sekarang, untuk saat ini agak beda men. Dan ya gitulah pokoknya. Jadi di video ini sebenarnya gak ada sih yang pengen gue omongin, tapi ya udahlah ya, cuman sekedar cerita-cerita aja yang kayak gue bilang di awal. Oh ya, gue pengen cerita dikit nih sebelum gue nyampe ke Kemang, udah mulai dekat nih kan. Jadi lu ingat gak sih, mungkin buat gue yang anak-anak yang stay di Bintaro, kebetulan gue punya banyak temen di daerah Bintaro. Dulu tuh tahun dimana ya zamannya Sekbil, sektor 9, circle pertemanan gue luas lah ya, nggak hanya di Bintaro, ada di area Tangerang, apalagi gue dari Bandung juga ada. Tapi yang paling pecah menurut gue pribadi itu di Bintaro, karena gue paling banyak kenal di Bintaro sih. Terus di belakang McD itu, ingat gak sih lu zaman shuffle, bukan 7-Eleven ya, zaman anak shuffle gitu, dance gimana gitu kan, ya gak sih? Nah pada saat itu di belakang McD sektor 9 itu tawuran men, pecah banget itu, kayak wah gila, ada bawa pisau lah ke McD, wah sadis lagi. Dan menurut gue apa ya, kalau diingat-ingat tuh kayak lucu gitu kan, ngapain lah itu bawa pisau ke dalam McD ya kan, kayak tempur sana sini. Dan ngomongin soal tempur, gue juga ada kisah tawuran dulu waktu gue SMA, tawuran parah banget sih emang. Ini namanya
juga zaman bocil kan. Dulu tuh tawuran ya bawa ya tajam-tajam lah, tapi untuk kelasan gue anjay nggak bawa benda tajam, pakai air keras. Wah sumpah deh itu emang nggak ngotak sih, nggak ada pikirannya itu dulu kan. Kalau gue mah nggak ngikut ya, ya cuman sebagai penasehat strategi aja gitu biar berhasil anjay. Nggak. Kalau diingat tuh kayak gimana gitu kan, gue kadang kayak miris, kayak ketawa. Makanya gue kalau ngelihat bocil-bocil pada tempur tuh gue kadang kayak ngetawain diri gue sendiri gitu men. Dan semua itu berubah banget. Itu pada saat itu rame ya, tongkrongan tuh enak lah. Dari McD habis itu kalau udah jam 11-an, jam 12-an, wah udah OTW tuh rame-rame ya kan. Widih, bocil-bocil keras nih ceritanya. Gue dulu kayak gitu kan. Nah habis itu jalan tuh kalau udah jam 11 jam 12 dari McD sektor 9 jalan ke Kemang anjay. Tipsi anak tipsi anjay. Ada yang inget gak tuh momen-momen kayak gitu? Udah nyampe di tipsi itu rasanya itu kayak apa ya, kayak ya gitulah, ketemu sama anak-anak cewek dari sekolah mana ya kan, dapat nomor-nomor baru ya kayak gitu-gitulah. Dan ini udah mengingat area-area Kemang ini suasananya nih, vibe-nya nih emang beda sih. Karena bagi gue tuh Kemang tuh ya memiliki sejuta histori lah. Makanya gue setiap kesini tuh vibe-nya beda banget. Gue ngerasain vibrasi wilayah di sini tuh anjay. Apa coba gue ngomong apa sih, vibrasian sok mistis banget gitu gue ya. Dan gue setiap kesini tuh ngelihat kanan kiri ya pedestriannya ya kan udah banyak yang berubah, tatanan udah banyak berubah. Terus ya pokoknya gue kalau kesini tuh selalu flashback zaman gue bocil dulu lah ya, zaman anak SMA ya kan, gaul gila gitu kan. Dan pada saat itu tuh kendaraan tuh kayak ya biar kelihatan gimana gitu di depan anak-anak cewek tuh gonta-ganti ya kan, minjem mobil temen sana sini jadi ganti kendaraan gitu. Jadi looksnya tuh kayak tajir banget gitu kan. Padahal mah kayak rebat itu zaman bocil lah pula ya. Otaknya tuh kayak yang dipikirin tuh style dulu lah, style is number one gitu kan kalau kata-kata orang kan. Dan pokoknya kalau diinget-inget tuh ya rada-rada geli lah. Ya ini gue udah mau nyampe men, dan mungkin gue akhirin sampai di sini. Cerita panjang atau pendek serah deh ya, lo mau nganggap di video kepanjangan atau kependekan. Tapi niatan awal sih gue nggak ada niatan buat main ngevlog, tapi karena ya udahlah ya biar sekalian jadi konten aja. Dan ya sampai di sini vlogan gue ala-ala atau vlog gitu ya. Sorry banget kalau agak-agak berantakan audionya.